Pelajaran pertama kita membuat huruf hamzah. Huruf hamzah terdiri dari 3 tarikan garis. Tarikan garis lengkung atas, kemudian berhenti, disambung tarikan garis kedua. Kemudian disambung dengan tarikan garis yang ketiga. Tarik ke bawah. Lagi. Jika huruf hamzah disusun dengan huruf alif, kita pertama buat huruf alif dari atas ke bawah dengan posisi sedikit miring ke sebelah kiri, dari atas ke bawah sampai di garis buku. Kemudian setelah menulis huruf alif, kita tambahkan di atasnya hamzah. Kemudian kita kasih harokat, misalnya harokat fathah. Bismillah, pelajaran selanjutnya kita akan membuat huruf ba, ta, dan ta ya. Sebelum menulis huruf, kita perhatikan cara membuat titik ya. Titik 1 dari atas turun ke bawah. Titik 2 turun ke bawah, geser, turun ke bawah. Titik 3 turun, geser, turun, kemudian tambahkan di atasnya ya. 1, 2, 3 ya. Ini kalau pakai ujung pena tebal tipis. Kalau ujung penanya runcing, cukup kita katakan kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat, perhatikan cara membuat huruf ba ya. Huruf ba terdiri dari 2 tarikan garis. Tarikan garis pertama pendek ya, agak tegak, kemudian disambung. Perhatikan. Ba, ta, kemudian ta. Bentuk huruf yang benar, perhatikan. Ini diangkat sedikit sudut tajam ya. Ini sudut tumpul. Posisi titik di atas huruf. Kalau kita tarik garis penolong di antara 2 ujung itu, maka titik itu di sini posisinya. Yang ini benar ya. Yang salah sering dilakukan itu ditaruh di dalam. Ini yang salah. Penulisan huruf jim ini dibuat dengan 2 tarikan garis. Garis yang pertama dibuat menyerupai alis ya, perhatikan ini sedikit naik ke atas. Kemudian alis ini ditambahkan bulatan setengah lingkaran. Nah, ini terbentuk sudut lengket. Saya ulangi, kepala jim, ha, ho. Nah, dibuat separuh lingkaran. Kemudian perhatikan arah ekor. Ekor mengarah ke samping kanan, lurus. Bagian belakang ini kurang lebih sejajar, bagian punggung dan ujung bagian atas. Sementara ekor ini lebih panjang sedikit dibanding ujung. Ini cara membuat huruf jim, ha, dan ho. Perhatikan, yang paling sering terjadi kesalahan itu terletak di bagian kepala huruf jim. Seperti bagian kepala ini tidak ada sudut lengketnya. Atau sudah ada sudut lengket tapi arah ekor ke atas. Ini salah juga. Atau bagian atas ini arahnya ke bawah. Sehingga sudutnya terbuka. Ini salah juga. Atau kepala dibuat lurus saja sehingga ini terbuka, atau dibuat terlalu miring. Nah, ini salah juga. Yang benar
Yang atas menyerupai alis, arahnya agak ke atas, kemudian turun membentuk setengah lingkaran. Ekor lurus. Selanjutnya huruf K. K disusun dari 6 tarikan garis. Ini yang pertama. Sebagai hiasan diletakkan paling atas. Kemudian dari tengah-tengahnya di sini ditarik garis ke bawah seperti alif. Kemudian ditarik ke samping seperti perutnya bak. Kemudian yang keempat seperti huruf K kecil. Jadi 1, 2, 3, 4. Posisi hiasan ini kurang lebih kalau ditarik garis seperti ini. Dan lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara pembuatan kaf, hiasan kaf ini seperti apa? Kaf yang panjang seperti ini diperkecil. Dipotong di sini kemudian diperkecil. Jadi salah kalau ditulis hanya seperti ini saja, seperti S ya. Kesalahan yang sering dilakukan ketika menulis kaf, hiasan atas ini apa? Sambung langsung ke bawah. Nah ini kurang tepat. Atau begini. Ini juga kurang tepat. Atau bagian bawah tidak bersudut tajam. Nah, ini juga salah. Kemudian hiasannya dibuat seperti ini. Ini juga kurang tepat. Yang benar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini seperti apa? Perutnya bak ya. Atau badan bak. Bismillah, penulisan qaf sebagaimana apa? Dibutuhkan 3 tarikan garis. Yang pertama, kemudian yang kedua ke bawah, di bawah garis. Kemudian ditarik ke atas. Dan titik di atas. Perhatikan sekali lagi 1, 2, kemudian 3. Qaf, kepala di atas garis. Kemudian perhatikan sudut-sudut sambungan. Ini sudut, ini sudut. Perut qaf ini dibuat seperti cara membuat perutnya sin. Perhatikan di sini perutnya sin. Ya, tinggal ngasih kepala di sini. Ini qaf. Dan qaf tidak sama dengan fa. Ya, perhatikan. Qaf tidak sama dengan fa. Kemudian beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika menulis qaf. Yang pertama, kepala tidak dibuat bersudut bulat saja. Atau tanpa sambungan antara kepala dan badannya. Bulat langsung. Nah, di sini tidak nampak sambungan. Itu kurang tepat. Atau membuat qaf seperti fa di atas garis buku. Ini salah. Yang benar sekali lagi qaf 1, 2, 3. Bismillah, untuk menulis huruf sin dan shin ini membutuhkan 5 tarikan garis. Tarikan garis pertama kita buat garis miring membentuk seperti angka 7 tulisan Arab. Setelah itu kita tarik ke garis kedua, bulatan kecil ditarik ke kiri, kemudian turun. Perhatikan, turun kemudian ditarik bulatan perutnya. Ini kurang lebih lurus, sejajar gigi-giginya. Kemudian antara ujung yang pertama dan yang kedua ini ada selisih ketinggian. Ini naik sedikit, kemudian ini turun sedikit.
akhir dari tarikan garis yaitu ekornya ini kurang lebih berada di garis buku. Kesalahan yang sering dilakukan antara lain membuat awal huruf sin berupa lengkungan langsung seperti ini. Ini kurang tepat. Atau perutnya terlalu besar. Ini kurang serasi. Ini kurang serasi. Atau terlalu pipe. Ini kurang bagus. Sin yang benar. Bismillah. Sekarang perhatikan cara penulisan huruf roh atau zai. Huruf roh atau zai tersusun dari 3 tarikan garis. Yang pertama, kemudian disambung yang kedua, kemudian disambung yang ketiga. Semua garis ini lengkung, 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 dan lengkung sedikit naik ke atas. Seandainya ada lingkaran, maka huruf roh itu mengambil kurang lebih sepertiga bagian lingkaran. 1, 2, 3. Perhatikan ekor mengarah ke atas sedikit. Dan ini ada sedikit kemiringan di sini. Perhatikan. 1 lengkung, 2, 3. 1, 2, 3. Ini saya. 1, 2, 3. Kesalahan yang sering dilakukan yaitu membuat roh 1 tarikan garis saja ke bawah seperti ini. Ini kurang tepat. Atau dibuat di atas garis buku menyerupai dal. Ini juga kurang tepat. Atau yang ketiga, sering juga menulis huruf roh menyerupai biji staples. Nah, ini juga tidak tepat. Yang benar apa? 3 tarikan garis semuanya lengkung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bismillah. Sekarang kita akan membuat huruf dal dan dal. Huruf dal ini tersusun dari 2 buah garis lengkung. Lengkungan pertama dibuat berhenti sebelum garis buku. Kemudian lengkungan kedua disambungkan setelah membuat lengkung pertama dan membentuk sudut. Satu, kemudian langkah yang kedua. Huruf dal jika ditarik garis penolong maka posisi garis itu miring. Dal sebagaimana dal titik di atas, ini untuk hiasannya harokat. Beberapa kesalahan penulisan dal. Yang pertama, dal dibuat 1 tarikan garis tanpa sudut. Nah, ini salah. Atau huruf dibuat tanpa ada lengkungan sama sekali. Ini pun salah. Atau garis yang bawah ditarik sejajar garis buku. Ini pun juga salah. Atau dal sebagian badannya itu turun di bawah garis buku. Nah, ini menyerupai roh. Ini pun juga salah. Bismillah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya yaitu membuat huruf short. Huruf short tersusun dari 5 tarikan garis. Perhatikan, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. 1, 2, 3. Perhatikan, 1, 2, 3. Nah, ini diberi jarak atau leher sedikit antara kepala dan badan huruf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudut-sudut halus di sini. Pertemuan antar garis membentuk sudut-sudut halus. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagaimana huruf sin. Perutnya juga menyerupai huruf sin. Di sini ada sudut halus pertemuan, sudut pertemuan di sini. Nah, sekarang perhatikan beberapa kesalahan penulisan huruf short dan bold. Yang pertama, sering ditulis dalam keadaan bulat seperti ini. Tanpa lekuk, salah. Itu kurang bagus. Yang kedua,
sudut-sudut sambungan itu posisinya sejajar begini. Nah ini kurang tepat. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang sering juga, yaitu antara kepala shot dengan perutnya ini tanpa ada leher. Tanpa leher. Ini kurang tepat. Atau kepalanya dikasih ekor seperti ini. Ini kurang tepat. Atau perutnya shot dibuat pipe, kurang serasi. Yang benar sekali lagi perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, ada leher di sini. Bismillah, huruf selanjutnya yaitu huruf to dan do. Langkah-langkah penulisan huruf to dan do untuk bagian badannya ini mirip kepala shot atau dot ya. Dibuat dengan 5 tarikan garis. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan di sini ada hiasan ya. Hiasan to ini seperti ini. Kemudian dari sini ditarik ke bawah seperti huruf alif. Ini apa? To. Kemudian perhatikan ini seperti huruf kepala huruf shot, ada lebihan garis di sini. Lebihan garis atau ekor ya. Ini apa? Shot apa? To seperti membuat kepala shot. Oke. Kemudian contoh-contoh yang sering dilakukan secara salah atau ditulis secara salah, yaitu yang pertama, badan to dibuat bulat saja tanpa sambungan. Nah, ini kurang tepat. Atau sudutnya dibuat sejajar atas bawah seperti ini. Ini kurang tepat. Atau menarik garis dari atas persis di ujung sini. Ini kurang tepat. Atau bulat begini tanpa hiasan di sini. Kurang tepat. Atau dibuat tanpa ekor di ujung. Ini kurang tepat. Yang benar 1, 2, 3, 4, 5. Bismillah, penulisan huruf ain atau ghain kita tulis dengan 3 tarikan garis. Yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga. Perhatikan di sini, ini tarikan pertama, kemudian yang kedua semuanya lengkung. Pertama dan kedua lengkung. Nah di sini ada sambungan, sudut sambungan. Kemudian sebagaimana huruf jim, ekor mengarah lurus ke samping kanan. Perhatikan, 1, 2, 3. Nah, ujung yang sini lebih panjang dibandingkan yang atas. Ada jarak di sini. Demikian juga ujung ekor ini lebih dibandingkan ujung yang atasnya ini. Kemudian punggung dan kepala ini kurang lebih sejajar. Ini apa? Ain atau ghain. Kemudian perlu dibedakan antara penulisan hamzah dengan kepala ain. Kalau hamzah 1, 2, kemudian langsung turun. Tapi kepala hamzah, kepala ain bertahap 1, 2, kemudian dari sini ditarik. Nah ini bedanya di sini sambungannya. Kemudian beberapa kesalahan penulisan. Yang pertama, ain ditulis tanpa sambungan, kepalanya ini langsung bulat begini saja. Kemudian yang kedua, ini langsung turun ke bawah. Ini kurang tepat, nah ini kurang tepat. Atau ditulis ekornya mengarah ke atas, nah, tentu juga salah. Atau kepalanya lebih maju dibandingkan yang bawah. Nah, ini kurang tepat. Ain 3 tarikan garis, 1, 2, 3.